Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjawab soal UAS mata kuliah Filsafat Umum bersama dosen pengampu yang saya hormati, Bapak Amiruddin, SPDI MPD. Baik, langsung saja saya akan menjawab pertanyaan soal UASnya. Yang pertama, nomor 1, periodisasi dunia filsafat atau abad filsafat dikelompokkan menjadi 4 periode, mulai dari filsafat abad Yunani kuno sebelum Masehi sampai dengan filsafat abad 21 Masehi, yaitu zaman sekarang, yang mana masing-masing periode mempunyai karakteristik atau ciri khas kajiannya masing-masing. Jadi Anda tuliskan dan Anda jelaskan. Yang pertama, nama atau istilah dari keempat periode tersebut. Adapun nama atau istilah dari 4 periode tersebut, yaitu yang pertama adalah filsafat abad pertengahan, yang kedua adalah filsafat Islam, yang ketiga adalah filsafat abad modern, dan yang keempat adalah filsafat abad kontemporer. Adapun ciri khas dari keempat periode tersebut yang mana pada zaman filsafat abad pertengahan ditandai dengan masa patristik dan skolastik. Yang kedua yaitu Islam itu terbagi menjadi 3 masa, yaitu awal perkembangan Islam, kemudian awal filsafat Islam klasik, dan akhirnya itulah filsafat kemajuan Islam. Kemudian filsafat modern, yang mana filsafat modern ini ditandai atau ciri khasnya dengan aliran Renaissance dan Aufklärung. Kemudian filsafat abad kontemporer, yang mana ada aliran eksistensialisme dan pragmatisme. Baiklah, langsung saja menjawab pertanyaan yang kedua, itu awal dan akhir dari keempat periode tersebut. Yang pertama, filsafat abad pertengahan itu berawal dari tahun 479 Masehi sampai dengan tahun 1492 Masehi. Periode sejarah yang membentang dari jatuhnya kekaisaran Romawi Barat pada abad ke-5 Masehi hingga periode Renaissance dan Aufklärung pada abad ke-16. Yang kedua ada filsafat Islam. Filsafat Islam diperhitungkan sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW hingga pertengahan abad ke-13. Yang kedua ada zaman filsafat modern atau masa periode filsafat modern adalah abad ke-17 hingga awal abad ke-20 di Eropa dan Amerika Utara. Yang keempat itu filsafat abad kontemporer, di mana awalnya itu pada akhir abad ke-19 atau awal abad ke-20. Kemudian pertanyaan yang ketiga, ciri khas atau pusat objek kajian filsafat dari 4 periode tersebut. Ciri khas atau objek filsafat dari keempat periode tersebut, yang pertama yaitu abad pertengahan, yaitu objek filsafatnya itu ada terbagi dua, itu patristik dan skolastik. Yang mana patristik ini pendapat para bapak gereja, yang mana alirannya itu bersifat bercorak gereja. Kemudian skolastik ini aliran yang berkaitan dengan sekolah, itu ilmu pengetahuan. Yang kedua ada abad filsafat Islam, yaitu pada masa ini merupakan perwujudan dari kandungan ayat Al-Quran hadis, yang mana sebelumnya membentuk kerangka ideologi Islam. Jadi pada masa Islam ini, filsafat Islam ini, segala pemikiran itu dilaksanakan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang ketiga adalah abad modern, yaitu ada aliran Renaissance, yang mana sebuah gerakan yang mengubah pola pikir masyarakat Eropa yang sebelumnya tertutup menjadi terbuka dan bebas. Yang kedua itu adalah aliran Aufklärung, yang mana pendewasaan cara berpikir orang Eropa, di mana pada masa ini manusia yakin bahwa dengan kemampuan berpikir manusia dapat menciptakan kemajuan dan cahaya dalam ilmu pengetahuan. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, abad kontemporer. Abad kontemporer ini ada pemikiran kontemporer ini berusaha mengkritik logonsentrisme, yaitu filsafat modern yang berusaha menjadikan rasio sebagai instrumen utama. Abad kontemporer ini ditandai dengan penemuan berbagai teknologi canggih di bidang teknologi komunikasi. Contohnya seperti penemuan komputer,
berbagai satelit komunikasi, internet, dan lain sebagainya. Selanjutnya menjawab pertanyaan yang keempat, yaitu tentang sebutkan 3 orang filosof yang hidup dan populer pada masing-masing periode tersebut, serta pemikiran mereka masing-masing. Oke, yang pertama itu ada abad pertengahan, itu ada tokohnya itu Augustinus. Itu pemikirannya adalah daya pemikiran manusia ada batasnya. Tetapi pikiran manusia dapat mencapai kebenaran dan kepastian yang tidak ada batasannya, yang bersifat kekal dan abadi. Yang kedua ada Clemens, yaitu memberikan batasan terhadap ajaran Kristen untuk mempertahankan diri dari otoritas filsafat Yunani. Yang kedua adalah bagian Kristen filsafat dapat dipakai untuk membela iman Kristen dan memikirkan secara mendalam. Jadi bisa dikatakan Clemens ini merupakan yang bersifat patristik. Yang ketiga adalah Justinus Martyr. Ia mengatakan bahwa filsafat yang digabungkan dengan ide-ide keagamaan akan menguntungkan esensi dari pengetahuan. Ialah pemahaman tentang Tuhan. Semakin banyak kita memikirkan tentang Tuhan, tentang kesempurnaan Tuhan, akan semakin bertambah kemampuan inteleknya, itu kemampuan berpikir kita. Kemudian pada masa periode Islam, yang itu pertama ada Al-Farabi. Adapun pemikirannya yaitu pemikiran filsafat tentang masalah ilmu pengetahuan, yaitu tentang kesamaan filsafat, metafisika, yaitu hakikat tentang Tuhan, teori emansiasi, teori ide, utopia atau akal, dan teori kenabian. Kemudian ada Al-Kindi. Al-Kindi adalah pengetahuan, ya tentang pemikiran tentang pengetahuan, hakikat segala sebuah dalam batas-batas kemampuan manusia. Karena tujuan para filosof dalam berteori adalah mencapai kebenaran dan dalam prakteknya ialah menyesuaikan dengan kebenaran. Kemudian yang ketiga ada Al-Ghazali. Yang mana Al-Ghazali adalah tentang kekacauan berfilsafat, di mana Al-Ghazali menyerang para filosof-filosof Islam berkenaan dengan keracunan berpikir mereka. Kemudian ada selanjutnya dari abad modern. Dari abad modern ada yang pertama Spinoza, yaitu tentang teori substansi tunggal yang menggapai masalah Descartes tentang masalah substansi antara jiwa dan tubuh. Kemudian ada Immanuel Kant. Ia mengatakan, jika manusia belum yakin dengan kemampuannya untuk menciptakan kemajuan dan kebahagiaan, itu tandanya manusia tersebut belum dewasa. Oleh karena itu, beranilah berpikir. Selanjutnya ada John Locke. Ia mengatakan, setiap individu punya hak-hak yang tidak bisa dirampas dari dirinya. Kemudian pada masa abad kontemporer, adapun ketiga tokoh-tokohnya yaitu yang pertama John Dewey, bahwasannya berfilsafat guna memperbaiki kehidupan manusia dan lingkungannya atau mengatur kehidupan manusia. Kemudian yang kedua adalah John Paul Sartre. Ia mengatakan manusia ini bebas atau sama sekali tidak bebas. Tentang kebebasan, ia menyatakan manusia bebas. Manusia adalah kebebasan. Ia berpendapat bahwa kebebasan bukan merupakan ciri, tetapi manusia itu sendiri. Jadi menurut John Paul Sartre yaitu kebebasan manusia. Kemudian yang terakhir adalah William James. Ia mengatakan pengalaman adalah sumber kebaikan dan bermanfaat secara praktis. Dalam aliran pragmatisme, semakin banyak interaksi, semakin banyak kita ketahui tentang objek yang diselidiki oleh kita. Bisa dikatakan bahwasannya ini bersifat kepada pengalaman. Oke, lanjut. Saya akan menjawab pertanyaan yang dari nomor 2, yaitu soalnya salah satu periode filsafat abad pertengahan pada periode ini, filsafat di belahan dunia barat mengalami kemunduran. Kemunduran dibandingkan dengan periode sebelumnya. Sehingga abad ini dikenal istilah dengan abad kegelapan. Namun, di belahan dunia Islam, mengalami kemajuan yang sangat pesat. Sehingga pada periode ini berkemunculan para filosof Islam dalam atau Muslim. Anda tuliskan dan jelaskan tentang mengapa bisa abad pertengahan ini disebut dengan abad kegelapan dan apa yang terjadi dengan filsafat
pada masa ini? Baiklah, langsung saya jawab. Mengapa dikatakan dengan abad ke-8? Karena filsafat pada periode ini berdasarkan pada pendekatan sejarah gereja, yang mana pada saat itu tindakan gereja sangat membelenggu atau mengurung kehidupan manusia. Manusia tidak lagi memiliki kebebasan untuk mengembangkan potensi yang terdapat dalam dirinya. Apabila terdapat pemikiran yang bertentangan dengan agama, dalam kurung itu gereja, yang ajaran Kristen, itu siapapun orangnya akan mendapat hukuman berat. Mengapa dikatakan abad gelap? Karena seperti itu, berdasarkan pada pendekatan sejarah gereja. Kemudian, mengapa dan bagaimana filsafat Islam pada abad itu bisa mengalami perkembangan yang pesat? Apa yang dilakukan oleh para penguasa dan filosof muslim pada saat itu? Baiklah, peristiwa perang salib atau yang bisa dikatakan yang mana filsafat Islam mengalami perkembangan yang amat pesat, yaitu para filosof muslim yang kita kenal pada periode abad pertengahan ini dengan istilah masa skolastik, yang mana para filosof Islam itu dia bergerak di bidang skolastik, yang mana itu ada mengkaji ilmu-ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu banyak sekali perkembangan atau bidang-bidang ilmu pengetahuan yang diciptakan atau ditemukan oleh para filosof muslim. Kemudian yang ketiga itu berikan 5 filosof muslim yang populer pada abad pertengahan itu serta keahlian dari mereka masing-masing. Baiklah, yang pertama ada Al-Farabi. Al-Farabi adalah keahliannya di bidang filsafat. Yang kedua ada Al-Kindi, yaitu keahliannya di bidang metafisika, etika, logika, psikologi, farmakologi, matematika, astrologi, optik, dan lain-lain. Kemudian ada Ibnu Sina, atau yang biasa kita kenal dengan Bapak Kedokteran. Ia juga menguasai atau memahami tentang ilmu bahasa Arab, geometri, logika, fisika, ilmu hukum Islam, teologi, dan ilmu kedokteran. Intinya itu ada ilmu kedokteran yang kita sampai sekarang kita kenal. Kemudian ada Al-Ghazali, yaitu tentang sebagai filsuf dan seorang teolog. Yang terakhir ada Ibnu Haytham, yang mana ia mempunyai karya, yaitu karyanya Al-Munazir, yang mana artinya adalah buku tentang optik yang banyak dipakai sebagai buku rujukan di universitas di seluruh dunia ini. Ibnu Haytham ialah kita kenal dengan istilah Bapak Optik Modern. Oke, selanjutnya pertanyaan dari nomor 3. Anda jelaskan secara rasional pandangan atau pendapat Islam tentang filsafat. Dibolehkan atau dilarang. Sekaligus tuliskan pula dalil atau nasnya yang relevan. Baiklah, filsafat pada intinya berupaya menyelesaikan inti hakikat atau hikmah mengenai sesuatu yang berada di balik objek formalnya. Bisa dikatakan bahwasannya filsafat itu bisa untuk berpikir atau menjelaskan suatu objek atau suatu sumber. Dalam kaidah Islam, berpikir filosofis tersebut selanjutnya dapat digunakan dalam memahami agama Islam dengan maksud agar hikmah, hakikat atau inti sari ajaran agama Islam dapat dimengerti dan mudah dipahami. Adapun dalil dalam Al-Quran yang menjelaskan atau menggambarkan perbuatan berpikir, yaitu di Al-Quran dijelaskan ada istilah yang bernama, yang pertama itu ada nazara. Nazara itu artinya melihat secara abstrak, dalam arti berpikir dan merenung. Sebagaimana dalil Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya di Quran surat Al-Ghasyiyah ayat 17 sampai dengan 18, yang mana artinya, maka apakah mereka tidak memperhatikan unta, bagaimana ia diciptakan, dan langit, bagaimana ia ditinggikan. Nah, itu sudah melatih atau memerintahkan kita sebagai manusia untuk berpikir. Yang kedua, itu ada istilah tadabbur, yaitu artinya merenungkan sesuatu yang tersirat dan tersurat. Nah, direnungkan yang tersirat dan tersurat. Dalil Al-Qur'annya dalam Quran surat Muhammad ayat 24 yang berarti, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Ataukah hati mereka terkunci? Nah, di sini ada makna yang tersirat dan tersurat. Itu yang harus diselidiki atau dipikirkan melalui filsafat tadi. Kemudian yang ketiga ada tafakkar, yaitu berpikir secara mendalam. Adapun dalilnya dalam Quran surat
Al-Jasiyah ayat 13 yang berarti, dan dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang ada di bumi, semuanya. Semua rahmat daripadanya. Sesungguhnya pada yang demikian benar-benar terdapat tanda-tanda, yaitu kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Nah, berpikir dalam artian kalau istilah itu akal berfilsafat. Kemudian di dalam Al-Quran juga ditegaskan kembali pada istilah yang terakhir, yaitu aqolah, yaitu menggunakan akal atau rasio. Di dalam Al-Quran, tidak kurang dari 50 ayat yang berbicara tentang pemakaian akal, yang merupakan bagian integral dari perkembangan ilmu pengetahuan, sebagian dari filsafat. Kemudian, apa dalilnya dalam Quran surat Al-Anfal ayat 22, yang artinya seburuk-buruk binatang pada pandangan Allah adalah yang tuli, bisu, dan tidak mempergunakan akal. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya Islam tidak melarang adanya filsafat, melainkan Islam menganjurkan kepada kita untuk berpikir, yang mana berpikir tersebut kita bisa mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, mana yang tidak menyesatkan, mana yang menyesatkan. Itulah gunanya kita sebagai manusia berpikir untuk bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Oke, selanjutnya saya akan membacakan lagi soal yang nomor 4, yaitu idealisme dan materialisme adalah dua aliran filsafat yang selalu bertentangan. Sejak dulu bahkan sampai sekarang, terutama dalam merumuskan kebenaran realitas. Anda jelaskan konsep kebenaran realitas yang ditawarkan oleh masing-masing aliran filsafat, idealisme dan materialisme tersebut, serta tuliskan pula para tokoh masing alirannya. Oke, selanjutnya itu idealisme. Apa sih idealisme itu? Idealisme itu merupakan suatu aliran filsafat yang menekankan kepada bahwa hakikat segala sesuatu ada pada tatanan ide, idealisme atau pikiran kita. Kemudian secara sederhana dapat diartikan, yaitu menganut sebuah pandangan dalam memahami hidup ini, dalam artian aliran idealisme, yaitu tentang bagaimana sistem alam semesta itu bekerja. Yang mana ajaran ini mengajarkan bahwasanya kita sebagai manusia hanya tinggal mengikuti segala skenario Tuhan. Kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita hanya bisa mengikuti segala skenario Tuhan. Itu dari aliran idealisme tadi. Itu mengajarkan atau mengarahkan kita kepada pemahaman tentang segala sesuatu itu berasal dari ide. Kemudian materialisme adalah yaitu meyakini bahwasanya di dunia ini tidak ada segala sesuatu selain materi. Nah, tidak ada segala sesuatu selain materi. Aliran ini memiliki paham yang jelas dan mudah dimengerti. Inti dari paham ini adalah segala sesuatu itu adalah materi. Tidak ada unsur spiritual, magis, dan lain-lain. Berarti aliran ini menjelaskan bahwasannya tidak ada segala sesuatu yang bersifat magis dan lain sebagainya. Hanya segala sesuatu itu harus ada nilai materinya, harus nampak wujudnya seperti apa. Adapun tokoh-tokohnya dari aliran idealisme yang sering kita kenal, yang pertama ada Immanuel Kant, Plato, dan Pascal. Kemudian tokoh-tokoh dari aliran materialisme yang biasanya kita kenal yaitu yang pertama Roderick Rumbledge, kemudian Javende Lemaitre. Itu adalah tokoh dari aliran materialisme. Kemudian soal yang terakhir dari nomor 5, rasionalisme dan empirisme adalah dua aliran filsafat yang juga selalu berseberangan ide, gagasan, dan pemikiran. Misalnya mereka berbeda pendapat tentang sumber pengetahuan atau sumber kebenaran yang mencukupi dan layak dipercaya. Jelaskan pemikiran atau gagasan dua ide pemikiran kedua aliran filsafat tersebut. Apa kekurangannya dan apa kelebihannya, serta jangan lupa tuliskan pula para tokohnya masing-masing aliran tersebut. Oke, yang pertama kita masuki dulu aliran rasionalisme. Yang mana aliran rasionalisme ini adalah paham yang bersandar pada rasio atau ide-ide yang masuk akal. Namanya rasio, ide-ide yang masuk akal. Selain itu tidak ada sumber yang hakiki, sumber kebenaran hakiki tidak ada selain dari rasio akal tadi, menurut dari aliran rasionalisme. Aliran ini juga menyatakan kebenaran haruslah ditentukan dan atau didapatkan melalui pembuktian logika dan analisis yang sesuai. Nah, ini harus sesuai. Dalam aliran rasionalisme ini benarnya harus ada nyata, harus bisa membuktikan dengan kebenaran mengenai ilmu pengetahuan dan lain sebagainya.
Kemudian ada yang kedua itu tokoh imperialisme. Sebaliknya, imperialisme ini menyatakan bahwasannya segala ilmu pengetahuan atau sumber pemikiran yang lain-lain itu bisa diketahui dengan diperoleh dengan cara pengalaman. Nah, aliran ini beranggapan bahwa pengetahuan diperoleh melalui pengalaman. Nah, kalau rasio tadi dia berdasarkan kepada apakah kebenaran itu bisa dilihatnya dengan benar atau bisa dibuktikan kebenarannya. Melainkan berbeda dengan aliran imperialisme, ia mengatakan bahwasannya harus bisa sumber ilmu pengetahuannya segalanya itu bersumber daripada pengalaman yang telah dialami atau dirasakan oleh seorang tersebut. Adapun kekurangan dari atau kelebihan dari aliran rasionalisme yaitu mampu menyusun sistem-sistem kefilsafatan yang berasal dari manusia. Kan dia berasal dari manusia, jadi bisa membuktikan sesuai dengan akal dan pikiran manusia. Adapun kelemahannya yaitu doktrin-doktrin filsafat rasio ini cenderung mementingkan subjek daripada objek. Nah, mementingkan tujuan daripada awal tuh dari aliran rasio ini, sehingga rasionalisme hanya berpikir yang keluar dari akal budinya saja yang benar, tanpa memperhatikan objek-objek rasional secara peka. Cara memahami objek di luar cakupan rasionalitas, sehingga titik kelemahan tersebut mengundang kritik tajam, sekaligus memulai permusuhan baru dengan sesama pemikiran filsafat yang kurang setuju dengan sistem-sistem filosofis yang subjektif tersebut. Nah, berarti harus bisa dibuktikan. Kemudian, kelebihan dari ajaran empirisme yaitu pengalaman indera merupakan sumber pengetahuan yang benar. Karena paham empiris mengedepankan fakta-fakta yang terjadi di lapangan karena benar-benar dirasakan atau benar-benar dialami. Nama saja pengalaman. Itu menurut aliran imperialisme. Kemudian ada pun kelemahannya yaitu indera terbatas. Indera menipu, objek yang menipu, indera dan objek sekaligus. Namanya saja indera atau kita yang merasakan. Tentunya tiap-tiap orang memiliki rasa atau pandangan sudut pandang yang berbeda terhadap segala sesuatu ataupun sumber ilmu pengetahuan tersebut. Karena bisa saja seseorang ini menangkap seperti ini dan seseorang lain menangkap seperti ini. Kembali lagi kepada pemahaman dari apa yang dipikirkan oleh orang tersebut. Baiklah, saya rasa kemudian yang terakhir nih, mohon maaf, ada tokoh-tokoh dari aliran rasionalisme, yaitu ada Leibniz, yang pertama Leibniz, yang kedua Baruch de Spinoza, kemudian René Descartes. Kemudian tokoh-tokoh dari imperialisme itu Thomas Hobbes, George Berkeley, dan Francis Berkeley. Baiklah, itulah jawaban saya mengenai soal UAS mata kuliah filsafat umum. Dosen pengampu yang saya hormati, Bapak Amiruddin SPDI MPD. Mohon maaf jika ada kekeliruan dan kesalahan dalam saya menjawab soal-soal ini karena saya masih belajar. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.